bisa menjabarkan terkait masalah yang terjadi terkait masalah kalimat ya, kalimat kalau nggak ada uang itu apa? Kami itu lah Mas itu. Mungkin dijelasin dulu dari awal sampai tidak kalimat tersebut sampai tadi dijelaskan. Ya kalau orang mengatakan bahwa kalau nggak ada uang ngapain, itu hal yang biasa. Itu kan persoalan bahwa orang perlu datang ke sini ya ada motifnya dalam konteks mengenai cari uang, cari data, cari informasi kan begitu. Tapi itu bukan artinya sebuah mengancam mau memeras. Tapi kalau Anda misalnya atau saya mengatakan bahwa saya datang jauh-jauh dari Surabaya ke sini kalau nggak dapat uang bensin ngapain kan begitu kan? Apakah itu mengancam, memeras? Wah, berapa kali saya mengancam dan memeras orang kalau seperti itu. Tapi itu hanya sekedar beropini tentang keadaan yang senyatanya dan itu mungkin terkait dan tadi saya katakan bahwa ini kita ini kan artis, influencer yang bisa mempengaruhi suatu produk untuk dikenalkan, dipromosikan dan sudah logis lah sekarang ini mereka influencer itu mendapatkan katakanlah semacam uang lelah gitu ya ketika dia dimintain tolong dan itu seperti itu yang sebenarnya yang diinginkan disampaikan sama si Ismail. Sederhana ya, tapi pada akhirnya itu menjadi putusan memberatkan di PN Selatan dan di kasasi sendiri. Seperti apa? Ya, jadi gini ya. Pertama perlu kami luruskan dulu ya. Pengadilan tingkat pertama tadi sudah ditampilkan. Sebenarnya simple, ada kalimat percakapan yang kemudian kalimat percakapan itu dinilai oleh hakim PN PT Kasasi adalah sebagai sebuah perbuatan mengancam untuk mendapatkan uang atau mengancam untuk melakukan pencemaran, gitu kan? Nah, dalam konteks ini kami menghadirkan Prof. Henry untuk ya, melihat apakah dengan narasi seperti ini, saudara ahli, kemudian bisa disimpulkan sebagai sebuah adanya ancaman. Kan konteksnya ada dua, ancaman melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Gitu, ya. Nah, rahasianya apa? Kalau tadi Prof bilang, kalau ini berkaitan dengan produk itu tidak bisa, gitu. Karena apa? Karena ancaman itu harus kepada orang pribadi. Produk itu tidak punya martabat, tidak punya ya kan, tidak punya harga diri lah kira-kira begitu. Nah, tapi kemudian oleh hakim PT Kasasi menilai kalimat tadi itu bukan kalau silaturahmi tidak menghasilkan uang, buang waktu, forward, buang waktu, ya kan? Artinya bisa kita simpulkan begini, berarti si Reza ini meminta ketemu, maka diresponlah oleh Mail, kalau mau silaturahmi tidak menghasilkan uang, buang waktu, dan dibalas oleh Reza. Justru aku mau klarifikasi baiknya bagaimana. Nah, dalam konteks ini, hakim salah menilai. Masa kalimat-kalimat seperti itu diasumsikan atau dinilai sebagai sebuah ancaman, pencemaran, untuk memeras, untuk membuka rahasia dan lain sebagainya. Nah, maka tadi kami bilang, biarkanlah ahli yang menjelaskan itu, gitu. Ya kalau kata-kata seperti itu dianggap ancaman dan pemerasan, terlalu banyak orang nanti kena. Karena kan biasa mengatakan bahwa untuk apa ini kalau nggak ada rezekinya, nggak ada uangnya kan begitu. Nah, lain lagi, yang namanya mengancam atau memeras itu kalau tidak memberikan uang, maka saya akan melakukan seperti ini. Nah itu baru namanya mengancam. Itu yang namanya ada unsur pemerasan, ada mengancam, ada kemudian memaksa. Kalau nggak ngasih uang sekian miliar, maka kami akan bongkar semua. Bagaimana foto-fotomu dengan saya dulu, misalnya begitu. Bagaimana videomu dengan saya dulu, ketika masih berakrab-akrab, itu baru namanya adalah ancaman pemerasan. Tapi kalau hanya sekedar punten, kalau mau ketemu artis ya harus disiapkan sesuatu, itu hal yang logis gitu. Bukan hanya artis sekarang saya rasa gitu. Dengan tadi pernyataan Prof sendiri,
Abang Andi Bensuk dan lain-lain, merasa cukup puas nggak? Kenapa? Merasa cukup puas nggak? Ya puas, artinya gini, sudah terbuka semua bahwa apa yang dipertimbangkan oleh hakim itu sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi dari unsur pasal 27 itu. Ya, kalimat tadi yang kami sampaikan gini. Pertama, tadi Prof. Henry menjelaskan bahwa kami bertanya kan bahwa Mail ini sama sekali tidak pernah memposting. Ya kan? Mail sama sekali tidak pernah memposting. Satu, tapi dipertimbangkan oleh hakim kasasi bahwa itu adalah sebuah postingan. Hilaf jatuhnya, keliru gitu. Karena apa? Di putusan PN, putusan PT tidak ada juga membahas soal bahwa Mail pernah memposting di mana, di media mana, ya, memposting di grup juga tidak pernah ada. Nah, tadi maka saya tanya, apakah dengan tindakan Mail yang tidak pernah memposting ini, ya, dapat dikualifikasikan sebagai unsur mendistribusikan, gitu. Karena unsur mendistribusikan itu selayaknya harus di publik, kan begitu. Nah, sama Prof. Henry tadi menjelaskan, ya salah dong kalau begini putusannya gitu. Karena ini tidak pernah diposting. Faktanya bahwa itu adalah percakapan pribadi. Buat chatting. Kalau posting ya harus di media sosial, harus kepada orang banyak. Dan dalam pengadilan harus ada alat bukti informasi elektroniknya Diposting. yang postingannya Mail yang seperti apa gitu loh. Tapi kalau nggak ada informasi elektroniknya, ya itu berarti pengadilan ini keliru, pengadilan sebelumnya itu. Kalau melihat dari kesaksian Prof tadi kan banyak sekali kejanggalan ya. Semakin mempertanyakan semakin pendidikan yang sebenarnya. Ya, kami sebenarnya cukup ini juga cukup merasa kurang enak ya membaca putusan ini. Kami apalagi ini Prof. Henry, orang yang merumuskan undang-undang ITE itu sejak 2007. Sebelum diundangkan di 2008, beliau selalu ikut, bahkan sebagai ketua tim perumus ya Prof ya di situ. Tahun 2016. Ya, tahun 2016 sampai terakhir tetap terus ikut di 2024 kan gitu. Nah, beliau kami serahkan berkas, Prof ini loh berkasnya, orang dinyatakan terbukti pasal 27B itu dengan pertimbangan ini gitu. Prof Henry menilai, wah keliru ini kalau seperti ini pertimbangannya. Beliau ini hadir untuk meluruskan pemahaman yang salah terhadap putusan-putusan itu, gitu loh. Sehingga di dalam konteks PK ini hakim kan punya kewajiban untuk memperbaiki atau membatalkan putusan itu yang salah tadi itu dibatalkan dengan yang benar seperti apa gitu. Nah, tapi yang mau saya katakan di sini yang paling penting itu adalah dia tidak pernah Mail, satu tidak pernah memposting, dua dia tidak pernah mengancam, tidak pernah meminta uang kepada jadi chattingan itu harus disertai dengan adanya permintaan gitu loh. Nah, itu yang tidak ada. Pertimbangan hakim di dalam putusan juga semua tidak ada gitu. Pasal 27B itu delik material. Delik material berarti harus ada bukti-bukti nyata secara material semuanya terpenuhi. Satu, harus benar-benar ada ancaman. Dua, ada pemaksaan. Tiga, ada keuntungan. Ini keuntungannya nggak ada. Dan ada apa semacam putusan hakim yang mengatakan memang keuntungannya nggak ada. Tapi kenapa bisa tiba-tiba dinaikkan ininya apa? Putusan PT sama kasasi beda. Nah, itulah makanya kenapa PK ini menjadi penting untuk meluruskan. Sekali lagi Undang-Undang ITE itu sudah berkali-kali diimplementasikan, diterapkan secara keliru. Makanya kita sebagai masyarakat, saya kebetulan memang terlibat termasuk yang bikin pedoman implementasi Undang-Undang ITE. Ini adalah SK 3 Menteri, SK dari yang dibuat oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Menkominfo. Mereka tanda tangan dan di situ jelas, di sini jelas bahwa yang namanya pemerasan itu harus konkret material. Ada bukti-bukti kata-kata yang memeras. Perbuatan menghukum lah itu istilahnya. Masih ada yang demikian lagi nggak? Seperti ini ya,
memang tadi serangkaian pertanyaan-pertanyaan itu yang disampaikan oleh saya, tadi juga disampaikan oleh Pak Usman, itu adalah bagian daripada unsur paksa. Sebenarnya unsur yang paling tertentu di dalam pasal 23 ayat 3 ini adalah adanya ancaman ya pencemaran atau membuka rahasia. Nah, di dalam tadi fakta yang kita lihat bersama itu tidak ada sama sekali rahasia, tidak ada sama sekali pencemaran. Oleh karena itu tadi kan saya tanyakan bahwa apakah ketika misalnya seseorang dekat dengan waria, apakah ini merupakan satu rahasia yang kira-kira ketika dibuka kepada umum atau orang nama orang ini akan tercemar? Dijawab oleh Prof bahwa itu adalah bukan. Artinya apa? Kalau kita mengacu hukum ini kan, hukum pidana ini ada namanya asas, ada namanya asas legalitas. Ya, dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 KUHP lama dijelaskan bahwa apabila salah satu unsur pasal tidak terpenuhi atau lebih daripada satu, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Nah, tadi sudah terang benderang dijelaskan oleh ahli bahwa unsur yang ada di situ tidak ada terpenuhi. Seperti itu kira-kira ya. Itu mungkin tambahan dari saya.